Bismillahirrahmanirrahim. Saya Priscilia Hadani dari kelas C dengan NIM 307020001060 akan memberikan penjelasan mengenai jin atau setan sebagai penyebab sakitnya manusia. Diambil dari disertasi Pendidikan Kesehatan dan Praktik Terapi Nabawi bagi Psikosomatik oleh Ibu Retno Anggraini pada bab 3 halaman 202 sampai 204. Allah telah menentukan takdir bagi manusia untuk tinggal di bumi setelah pengusiran Nabi Adam alaihissalam dan istrinya dari surga karena kesalahan mereka yang mengikuti iblis. Iblis merupakan makhluk Allah dari kalangan bangsa jin yang fasik atau tidak mau mematuhi perintah Allah, di mana jin yang fasik dan kafir itu selalu menggoda dan mempengaruhi manusia untuk berbuat buruk. Tetapi ada pula jin yang selalu menyertai manusia dan nabi, atau yang sering kita sebut dengan jin qorin. Jin qorin menyertai manusia itu memiliki perilaku yang menggoda untuk berbuat baik atau berbuat buruk, tergantung bagaimana perilaku manusia tersebut. Oleh karena itu, kita senantiasa untuk dapat berlindung kepada Allah dari godaan setan atau jin. Kemudian pada sebuah penelitian menyebutkan bahwa dari 135 responden umum dan 87 responden terapis didapatkan hasil terhadap pertanyaan apakah jin atau setan menjadi salah satu penyebab sakit dan bagaimana cara mengobatinya. Kemudian hasil tersebut dapat kita lihat dalam tabel sebagai berikut. Pada responden umum, 92,59% menjawab iya, jin atau setan penyebab sakit pada manusia. Kemudian hampir 1% atau 0,72% menjawab mungkin dan 1,48% menjawab tidak tahu dan sisanya sebanyak 5,19% tidak menjawab. Kemudian pada responden terapis terdapat 91,57% menjawab ya, jin atau setan penyebab sakit. Kemudian 2,41% menjawab mungkin dan tidak tahu, serta sisanya sebanyak 3,60% tidak menjawab. Maka dari kelompok masyarakat umum didapatkan bermacam-macam jawaban untuk mengobati penyakit karena jin, antara lain dengan cara ruqyah, bertaubat atau memohon ampun kepada Allah, berdoa, berzikir, memperbaiki sholat, membaca Al-Quran, melakukan amal soleh, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ruqyah dan membaca Al-Quran adalah cara yang paling banyak dijawab oleh responden, sehingga memberikan pemahaman masyarakat yang baik mengenai kedua ritual tersebut sebagai terapi gangguan jiwa. Kemudian dari kelompok terapis didapatkan respon untuk cara mengenai mengobati sakit yang disebabkan oleh jin, antara lain melakukan taubat kepada Allah, ruqyah, zikir, memperbaiki sholat, membaca Al-Quran, dan beramal saleh. Dari semua respon ini, dapat kita simpulkan bahwa pemahaman terapis yang lebih penting adalah bertaubat terlebih dahulu. Terapis berpendapat bahwa jin memang berperan dalam kesehatan karena dosa-dosa yang dimiliki oleh manusia. Maka manusia harus bertaubat, kemudian berobat, dan memohon perlindungan kepada Allah dengan cara berzikir, sholat, membaca Al-Quran, dan beramal saleh. Gangguan jin atau bisikan setan hadir dengan memanfaatkan masa lalu individu yang kotor karena dosa. Kesalahan masa lalu kita ibaratkan sebagai sampah yang dikerumuni oleh lalat, di mana lalat sebagai pembawa penyakit. Ketika kita ingin sembuh dan tidak kambuh lagi, maka seharusnya kita
mengambil dan membuang sampah itu yang menjadi penyebab datangnya lalat. Kemudian kita bersihkan tempatnya, lalu lalat tersebut akan menghilang dan tidak datang lagi. Jadi, kesalahan masa lalu yang kotor karena dosa-dosa, maka kita bersihkan dengan cara yang telah disebutkan di atas, yaitu salah satunya adalah dengan bertaubat. Ketika kita menyadari bahwa gangguan jin adalah sebuah teguran dari Allah, maka sebaiknya kita bisa menyadari bahwa adanya kekurangan dalam diri kita sendiri dan tidak semena-mena untuk mengikuti apa yang ada di luar kendali atau luar kontrol diri kita. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.